Ibu selalu mengingatkan perhatian kalian ya, supaya kalian nanti fokus belajar. Kalian simpan di bawah, tas disimpan di belakang ya. Tidak ada yang pegang HP kecuali nanti pas dibutuh. Paham ya? Sekarang kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Dipimpin oleh KM, silakan Denis. Sikap. Sebelum belajar mari kita berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, berarti semua dalam keadaan benar-benar baik dan sehat. Ya, semoga dengan diawali kita doa bahwa berkah buat kita semua. Belajarnya lancar, kalian juga terus semangat. Paham ya? Meskipun semuanya hadir, tetap ibu absen dulu. Siapa tahu biasanya kalau pagi-pagi ada yang masih sarapan di kantin ya. Jadi ibu absen terlebih dahulu ya. Abelita ada. Akmal. Ardiansyah. Ajka. Ajahra. Denis. Elvi. Ina. Ilmia. Irga. Jaki. Satu lagi Cesya. Oh, berarti benar. Ada semua ya? Semangat kita belajarnya hari ini. Tambah semangat. Bagaimana kita menyanyikan lagu nasionalisme dulu ya? Tahu nggak lagu Garuda Pancasila? Tahu. Bersama-sama ya? Tahu. Kalian berdiri dulu. Biar kamu semangat. Pembelajaran sebelumnya yang sudah kita bahas minggu kemarin, ya. Kita membahas tentang apa coba minggu kemarin? Teks argumentasi. Kita membahas tentang pengertiannya, benar tidak? Ciri-cirinya, benar tidak? Fakta dan opini, benar tidak? Coba, ada yang masih ingat nggak teks argumentasi itu apa? Coba, coba kamu. Teks argumentasi adalah sebuah tulisan yang membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan adanya data dan fakta sebagai alasan dan bukti. Baik, hebat sekali ya. Berarti kalian masih mengingat ya? Mudah-mudahan di sini semuanya masih mengingat. Apa lagi coba? Fakta dan opini. Satu lagi ada yang masih ingat perbedaan fakta dan opini? Coba kamu, Yosef, coba. Kalau fakta bersifat objektif dan membuktikan, kalau ini bersifat subjektif dan perlu dibuktikan. Benar tidak? Ingat yang lain? Ingat ya? Masih ingat, benar. Denis, benar ingat? Iya, berarti masih ingat kalian hebat dan luar biasa. Ya, kita masuk ke pembelajaran sekarang masih mengenai teks argumentasi. Tapi untuk pertemuan terakhir. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya kalian supaya kalian paham nanti di akhir kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Sebentar ya. Kalian bisa lihat ke depan.
sikapnya. Paham ya? Itu yang akan itu selalu paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang akan dibahas hari ini. Tentang apa Bu? Tadi struktur, ya, struktur teks argumentasi. Oke, sebentar. Kita masuk ke sini. Struktur teks argumentasi. Di sini ada berapa poin? 3. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, argumen. Yang ketiga, kesimpulan. Baik, jelaskan satu per satu. Yang pertama adalah pendahuluan. Biasanya pendahuluan itu diisi dengan apa? Pembukaan sebuah teks atau sebuah cerita. Kalau kita hubungkan dengan argumentasi, tujuannya untuk apa, Bu? Untuk menarik perhatian. Iya. Karena apa? Ketika kita menulis teks argumentasi, tujuannya apa? Untuk mempengaruhi pembaca. Benar tidak? Paham ya? Isi tentang harapan atau saran. Harapan atau saran, bisa juga pesan. Benar tidak? Ya, kalau di pidato gitu kan biasanya ada pesan. Ini berhubungan dengan teks argumentasi. Paham? Kita lanjutkan ya. Oke, yang kedua adalah, boleh dilihat lagi, langkah-langkah membuat teks argumentasi. Oke, yang pertama adalah menentukan topik. Ditanya, topik, tema sama? Kalau dengan judul sama tidak? Ingat perbedaannya dengan judul apa? Apa? Coba. Oh, contohnya. Oh, gitu. Benar tidak? Kalau di puisi temanya puisi. Benar tidak? Judulnya bisa apa aja? Apa aja? Ibu, ayah, apa lagi? Banyak. Tidak. Kalau di dongeng ada apa judulnya? Itu kan dongengnya tema, benar tidak? Si kancil mulai undang. Paham dari kalian ya? Yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi teks argumentasi. Jadi dikembangkan sehingga menjadi ke dalam sebuah teks yang bisa dibaca dan dilihat oleh orang lain. Paham? Langkah-langkahnya paham? Hadir paham? Ajka paham? Paham ya? Paham semuanya ya? Bisa kita lanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks argumentasi. Pertama dari adverbial. Keterangan adverbial itu adalah kata keterangannya. Ada beberapa macam. Yang pertama adalah adverbial tempat. Itu menunjukkan tentang tempat. Yang kedua itu adverbial apa? Menjelaskan tentang kapan sesuatu itu bisa terjadi. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang cara atau alat yang digunakan. Yang selanjutnya apa? Syarat. Ya, akan biasa menjelaskan tentang kondisi atau syarat yang harus dipenuhi. Yang terakhir adalah menjelaskan tentang apa? Alasan atau penyebab. Paham sebelah sini? Paham ya? Kita lanjutkan. Sebelum kita ke tugas, kita lebih semangat. Biar kita lebih semangat, kita SBG dulu. Boleh ya? SBG dulu ya. Tadi kan kita sudah di awal menyanyikan tahu. Sekarang kita SBG terlebih dahulu. Yang biasa kita lakukan aja pertemuan sebelumnya ya. Biar kalian paham ya. Oke, yuk bisa berdiri. Yuk. Ya. Mulai ya. Kemarin tentang satu. Oh ya. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2.
menyuruh kalian membawa karton. Terus double tick. Terus ibu juga sudah memberikan kalian untuk mencari sumber-sumber masalah yang akan kalian pelajari. Ya. Silahkan berkumpul, boleh. Kelompok 1 jangan yang rapi ya. Yang rapi berkumpul. Kelompok 1 mana? Jadi 1 mana? Ini dulu. Kelompok 1 ini. Kemarin sudah ibu kasih materinya masih? Sudah belum ada yang harus diisi ya? Per kelompok 1. Boleh dong. Ayo. Sekreatif dong. Kan nanti yang pilih terapi lagi. Ya. Ini apa tadi? Ini bukunya, ini juga buku bisa untuk referensi ya. Boleh. Kalian bisa cari referensi karena tambahkan bisa dari buku juga bisa ya. Bisa dari HP juga bisa. Silakan. Ditempel sekali mungkin. Sini ya. Nah, sini pendahuluan, kesimpulan. Itu sudah sih, namanya di sini. Ya, ini kan nanti buat pakai kelompok. Ya. So. Ya. Bisa dijawab. Kerjasama meskipun kelompok harus bekerja sama, harus bekerja semuanya ya. Jangan sampai yang berapa orang tahu bisa, yang lainnya tidak bisa. Yuk kerjasama. Tadi pun juga ada penilaian sih, sikap, keterampilan ya. Yuk kerja semuanya. Sambil perhatikan, sambil pelajari, biar semuanya bisa. Wow, di sana. Ya? Sudah siap? Nadir? Ngomong Nadir siap? Boleh cepat? Yuk, yang lain coba perhatikan. Nah, yang akan kita bahas dua tema ya. Kemarin sudah ibu tugaskan dua tema, yaitu tentang fenomena alam dan bahan pangan lokal. Sudah ibu bagi tema-temanya tertentu ya. Kita sekarang perwakilannya dari fenomena alam 1, dari bahan pangan lokal 1. Ya. Coba yang lain fokus ke sini ya. Fokus ke kelompoknya yang masih di depan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tes argumentasi dari kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil argumentasi dari kelompok kami, yaitu manfaat jagung dalam ketahanan pangan. Jagung adalah salah satu komoditas pangan yang sangat penting di berbagai belahan dunia. Pertama, jagung memiliki nilai gizi yang tinggi, menyediakan sumber karbohidrat, protein, dan juga vitamin yang dibutuhkan tubuh. Ini menjadikan bahan makanan utama yang dapat mendukung ketahanan pangan, terutama di negara-negara yang berkembang. Selain itu, jagung juga memiliki kegunaan lain seperti pakan hewan dan bahan baku industri di bioenergi. Ini membuat jagung sangat berharga dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ekonomi lokal dengan keberagaman penggunaannya. Jagung dapat mengurangi ketergantungan pada sumber pangan lain dan meningkatkan ketahanan dengan secara keseluruhan. Oleh karena itu, investasi dalam budidaya jagung dan pengembangan teknologi pertanian yang efisien sangat penting. Pemerintahan dan petani harus bekerja sama untuk meningkatkan produksi jagung secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih baik. Demikian presentasi ilmu kami. Apa ada yang bertanya? Siap. Oh, ada yang bertanya? Siapa dulu? Oh, yang dulu yuk.
tema ketahanan pangan karena menarik sekali ketika kami membahas tentang masalah pangan karena menurut kami orang di Indonesia banyak kekurangan makanan pokok nasi. Karena itu kita harus mencari solusi terbaik untuk masalah pangan ini dengan mencari bahan pangan di Indonesia yang lain yang bisa memberikan hasil yang sama seperti nasi. Apakah sudah jelas? Apa kalian sadar? Oh, kelompok itu lagi yang bertanya? Oke, kelompok ini ada yang tanyakan? Yuk, silakan. Mulai dari kelompok 1 mengapa jagung bisa diajukan sebagai makanan pengganti nasi? Saya izin jawab. Oh ya, Kalau saya Kadapin izin menjawab karena jagung memiliki banyak sekali manfaat kesehatan dan nutrisi yang menjadikannya pilihan untuk makanan sehat. Selain itu, jagung juga memiliki banyak vitamin dan mineral, contohnya vitamin A, vitamin C, dan kalium. Apakah sudah jelas ya jawabannya? Jelas? Oke. Ada yang bertanya kelompok lain, Raza? Bahan pangan selain pengganti nasi selain dari konteks. Oke, bahan selain pengganti nasi selain jagung apa katanya? Boleh nggak? Selain jagung juga bisa dengan kentang Oke. dan juga dengan umbi-umbian yang lain, namun biasanya bisa memiliki manfaat atau vitamin yang sama dengan nasi. Jadi Protein bisa yang sama ya? pengganti nasi. Apakah sudah jelas saya? Sudah? Ada yang bertanya lagi? Paham ya? Oke. Terima kasih. Silakan. Iya, dari presentasi itu kami mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kemarin perwakilan kelompok Pema Mina. Siapa? Oh, Kanza. Yuk, boleh Kanza. Oh iya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan tugas kami mengenai bencana alam yaitu banjir serta solusinya. Akan dibacakan oleh sama saya. Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Pertama, banjir menyebabkan kerusakan lahan pertanian. Hal ini berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Oke, kita buka semuanya. Kita bahas ya. Sekarang kita bahas. Kita bahas. Tadi kita membahas tentang apa aja? Coba. Tentang fenomena dan juga Dua tema yang berbeda. Tema yang berbeda tentang fenomena alam dan bahan pangan. Tadi yang dibahas kelompok tadi tentang jagung. Yang dibahas kelompok Kanza tentang itu kan contoh fenomena. Contoh anda. Bahwa kalau kita simpulkan bukan cuma ini yang bisa kita jadikan teks argumentasi. Benar tidak? Yang bisa menjawabkan dari kalian? Silakan. Yuk. Kesimpulan yang dapat saya ambil setelah Suaranya. kesimpulan yang bisa saya ambil setelah belajar membuat argumentasi, saya harus bisa mempelajari dan juga mengerti seluruh langkah-langkah dan juga agar bahasan argumentasi tersebut. Tidak hanya itu, saya juga harus bisa membedakan antara kalimat opini dan juga kalimat fakta. Paham yang lainnya? Reza mau menyimpulkan kembali silakan. Yuk Nadir, simpulkan lagi. Yuk. Apa yang kita pelajari hari ini Nadir? Yuk, iya, ayo Nadir. Yuk. apa yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah kita bisa mengetahui struktur, langkah-langkah dan juga kaidah pembahasan teks argumentasi. Selain itu kita juga memperhatikan bagaimana caranya membuat teks argumentasi. Itu juga dengan mencari sumber-sumber dari berbagai seperti buku pelajaran yang tadi kita pakai dan juga internet. Kita juga membawa foto-foto untuk melengkapi poster yang akan kita buat mengenai teks argumentasi tersebut. Dan juga mempresentasikan ada di depan teman-teman. Nanti keren ya, sudah bisa menyimpulkan ya apa yang kita pelajari hari ini. Ya, jadi ada lagi yang menyimpulkan kelompok sana Akmal. Ayo, mau nyimpulkan? Ayo Akmal. Mau nyimpulkan?
Satu. Gampang soalnya gampang? Asal dipahami dulu konteksnya kemana, ya lalu isi. Jangan asal isi ABC ya. Jadi dipahami Nadir ya. Nadir. Apa pencet? Yang bener dong isinya. Jadi oke. Ya. Hah? Udah? Oke, berarti udah semuanya ya? Alhamdulillah, berarti sudah semuanya. Alhamdulillah nilainya sudah kalian lihat masing-masing ya di sini ya. Ya, terlepas nilai itu apapun besar, kalian luar biasa hari ini ya. Dan sudah nilainya maksimal belajar ke nah, yang belum maksimal juga tetap belajar. Kalau yang belum maksimal harus terus belajar. Ya, belajar itu berprogres ya. Nanti kita juga bisa ya. Dek, cukup sampai sini? Ya. Nanti kita lagi ya. Sampai sini. Ayo. Ada nggak? Cukup ya, cukup puas ya. Oke. Bentar. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Refleksi kita hari ini? Oh, Akmal, yuk. Nanti siapa-siapa ada lagi yang bisa memberikan refleksi kan? Nanti siap-siap. Kalian juga boleh. Yuk, Akmal. Pengalaman pelajaran hari ini lebih menyenangkan dan kondusif serta dapat lebih memudahkan memahami pembelajaran. Kesulitan dialami adalah dapat membuat sebuah teks argumentasi yang dijadikan poster karena harus menarik perhatian orang supaya yang melihat dapat tertarik dengan poster yang dibuat. Itu ada lagi? Yo, jangan cuma Akmal, ada yang bisa berikan refleksi. Ya, refleksi. Oh, Jadi saya dari semua pembelajaran ini kalian bisa simpulkan bagaimana perasaannya, apa kesulitannya, apa yang membuat kalian semangat apa, silakan. Refleksi saya hari ini, pembelajaran hari ini semuanya sangat menyenangkan. Oke. Dan juga sangat senang karena bisa membuat teks argumentasi dan juga membahas topik-topik yang memang saya sukai seperti pangan juga kita memakai link untuk pembelajaran hari ini untuk mengenai apa yang kita pahami hari ini. Itu juga saya sangat tertarik dan juga kesulitannya mungkin tadi jaringannya agak melek begitu. Oh iya ya. Melek. Membuat teks argumentasi dari cukup sekian kayaknya. Oke, jadi pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Ya. Jadi kita akan tutup dengan Ibu mengucapkan selamat dulu kepada anak-anak yang sudah tadi perwakilan presentasi ke depannya. Kasih tepuk tangan dong.